Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman yang Allah cintai dan Allah sayangi. Nah, di kesempatan kali ini, saya Indra Gunawan, Ketua Umum FKMI Al-Iqtisad periode 2020-2021, akan menjawab beberapa pertanyaan nih yang teman-teman tanyakan sebelumnya di Instagram FKMI Al-Iqtisad. Nah, jadi sebelumnya kita juga udah menghimpun pertanyaan-pertanyaan tersebut dan kami seleksi beberapa pertanyaan yang akan kami jawab sebelumnya. Nah, ada pertanyaan menarik juga ya dari seorang wibu ya, tapi nanti kita jawab di ujung saja. Oke, baik ya, kita langsung jawab pertanyaan pertama. Min, saya ini masih bingung beda antara bidang PSF dan SPF itu apa. Nah, jadi ya, ketika abang juga ya, di awal-awal ya, masuk di kepengurusan Iqtisad ya, bahkan pas maba itu masih bingung ya, apa sih beda SPF dan PSF. Nah, jadi SPF itu ya, syiar pelayanan fakultas, dan PSF itu pengelola sudika fakultas. Nah, ingat aja kalimat awalnya ya, kata huruf pertamanya, misalnya S pertamanya pasti syiar pelayanan fakultas. Yang kedua misalnya huruf pertamanya P, pasti pengelola sudika fakultas. Nah, bang, kenapa ndak diganti ya, misalnya sudika aja, misalnya habis itu syiar aja. Kenapa? Karena ketika kita hanya mengganti langsung ya, misalnya syiar langsung syiar, sudika langsung sudika, maka khawatir akan menghilangkan esensi dari bidang tersebut. Misalnya PSF, pengelola sudika fakultas, misalnya ditulis sudika saja, maka akan menghilangkan esensi kalau sudika pengelolanya tuh tidak ada. Nah, makanya sudika disingkat pengelola sudika fakultas, berarti kawan-kawan yang mengelola sudika. Clear ya? Jadi SPF syiar pelayanan fakultas, PSF pengelola sudika fakultas. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. IQ itu seperti apa sih? Nah, jadi IQ itu seperti apa sih? Kawan-kawan, kalau adik-adik semua ya, kawan-kawan semua ingin mengetahui IQ itu seperti apa, maka masuk dulu nih ke IQ. Nah, atau belajar dulu di IQ. Ikuti kegiatannya minimal 1 atau 2 kali kegiatan-kegiatan yang Iqtisad adakan. Nah, kegiatan-kegiatan kecil. Nah, di situ insya Allah kita bisa tahu nih langsung dari IQ. Bukan hanya dengar dari abang ya kan, dari kawan-kawan yang lain, tapi adik-adik langsung mengetahui gimana sih Iqtisad. Nah, dulu abang juga penasaran nih di Iqtisad, pengen belajar segala macam. Nah, karena abang juga teman-teman yang masih belajar hijrah dulu, ketika abang masuk Iqtisad disampaikan, Iqtisad itu bukan rumah ya, bukan tempat untuk orang-orang yang sudah baik, tapi rumah untuk orang-orang yang belajar baik. Jadi seperti itu ya. Nah, insyaallah clear. Jadi Iqtisad itu seperti apa? Masuk dulu Iqtisad, gabung kegiatannya walaupun sedikit, insyaallah kita bisa tahu. Mudah-mudahan kalau dari abang ya, Iqtisad itu lebih dari sekedar keluarga, lebih dari sekedar organisasi, insyaallah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gimana kondisi dakwah IQ selama pandemi? Wah, berat nih. Nah, jadi pertanyaan gimana kondisi dakwah kita selama pandemi? Nah, boleh jujur ya. Jadi selama pandemi ini kita mengalami banyak hal yang berubah dari rutinitas dakwah kita, rutinitas belajar untuk ngajak orang-orang belajar baik juga. Nah, banyak yang berubah, terutama dari segi ini ya, ngajak langsung. Nah, biasanya kan kalau kita sebelum pandemi ini kita ngajak orang-orang untuk kajian segala macamnya langsung ya. Tapi sama pandemi ini ya, bahkan bukan hanya ngajak dari online, tapi kita pun ya kajiannya itu dalam bentuk online. Itu yang paling sulit kita lakukan. Nah, yang paling berubah ya ketika masa pandemi, dakwah masa pandemi ini, yang pertama kita melihat banyak semangat-semangat yang turun, semangat-semangat yang mulai rapuh. Tapi walaupun demikian, saya melihat ya hari ini banyak sekali orang-orang yang tambah semangat walaupun di saat pandemi, tapi ditambah semangat. Makanya ketika abang kemarin ngadakan kegiatan offline ya, tetap menjaga prokes, yaitu rehla segala macam, banyak sekali yang datang. Mereka sangat antusias gitu. Itu membuktikan bahwa betapapun ya, pandemi ini membuat orang-orang rapuh, semangat segala macam, tapi akan Allah hadirkan orang-orang yang tetap semangat. Jadi seperti itu. Kita lanjut ya. Kak, bisa tolong jelaskan gimana alur pengkaderan Iqtisad?
Saya masih bingung soalnya. Nah, jadi iktisad itu ya ada namanya anggota aktif. Nah, anggota aktif 1, anggota aktif calon anggota aktif 1, calon anggota aktif 2, anggota aktif 2. Nah, apa bedanya? Jadi nanti ketika adik-adik sudah ikut kegiatan Basic Islamic Training 1 atau Smart Muslim Generation 1 dan segala macam ya lah nama-namanya, nanti berubah biasanya sesuai kepengurusan dan keadaan. Jadi ketika sudah ikut BIT 1 ya, itu sebenarnya sudah menjadi anggota aktif iktisad. Nah, kalau saya tidak pernah ikut BIT 1, saya masih anggota ya? Ya masih. Nah, tapi anggota biasa. Dan selama kawan-kawan masih muslim ya, itu masih keluarga kami, karena FKMI itu ya kepanjangannya dari Forum Keluarga Mahasiswa Islam. Nah, kita nih keluarga, Dek. Nah, ada harus kawan-kawan ikut pengkaderan. Tapi pengkaderan itu penting karena di BIT 1 kawan-kawan akan diajarkan terkait dengan akidah. Nah, TBC, apa itu tahayul, bid'ah khurafat yang kita orang-orang biasa tidak paham ya. Nah, makanya harus pelajari nih apa sih yang tidak diboleh lakukan seorang muslim. Misalnya tahayul lah, misalnya adik-adik tahu misalnya jamah. Nah, itu kan belum ada penelitian yang memungkinkan ya. Nah, misalnya kalau kita tidak jamah, kita jatuh dari motor segala macam, nanti diajarkan di situ boleh atau enggak sih. Nah, habis itu bid'ah, sesuatu yang diadakan, dia belajar lagi ya. Nah, habis itu khurafat, misalnya di sana tuh kalau jalan-jalan biasanya ada yang nunggu gitu tuh, gelap-gelap, di atasnya tuh biasanya palak-palaknya aja. Itu tuh khurafat, makanya harus ikut BIT 1. Nah, habis BIT 1 nanti ada PMDK 1 ya. Habis itu BIT 2, PMDK 2. Insyaallah 4 pengkaderan itu untuk masuk memahami secara dalam. Tapi kalau untuk masuk iktisad cukup BIT 1 insyaallah sudah bisa. Jadi ya seperti itu. Kalau belum BIT 1 bisa ya Bang masuk iktisad? Bisa. Asal muslim insyaallah. Selanjutnya, Kak Bang, saya ini masih SMA. Insyaallah tahun depan pengen daftar Fakultas Ekonomi. Nah, selama saya SMA nih boleh enggak saya ikut kegiatan iktisad? Boleh banget. Nah, jadi iktisad itu mengadakan kegiatannya itu secara umum. Nah, khusus untuk semua muslim. Misalnya ada adik-adik SMA yang mau ikut, ya bagus, gabung aja insyaallah. Bahkan kalau banyak, nanti kita buatkan agenda khusus untuk kalian yang masih SMA, bisa kami buatkan. Jadi seperti itu. Bang, kalau saya dari fakultas lain boleh enggak? Boleh insyaallah. Jadi semua kegiatan iktisad itu diperuntukkan untuk mahasiswa muslim. Nah, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk umum. Nah, ini seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Bang, saya ini bukan mahasiswa ekonomi, tapi pengen sekali gabung iktisad. Gimana ya Bang? Wah, ini abang pengen tahu nih orangnya siapa ya. Nah, jadi kalau pertanyaan seperti ini ya, bukan mahasiswa ekonomi, tapi pengen sekali gabung di iktisad. Nah, jadi di iktisad di semua fakultas termasuk di semua universitas itu tuh ada namanya forum keluarga. Nah, macam-macamnya beda. Misalnya di Fakultas Ekonomi ini FKMI Al-Iktisad, Forum Keluarga Mahasiswa Islam. Kalau di hukum namanya FKMI Al-Mizan, Forum Keluarga Mahasiswa Islam Al-Mizan. Jadi semua fakultas tuh ada. Nah, kalau adik-adik yang mau masuk iktisad sebenarnya bisa aja. Tapi alangkah lebih baiknya ya kita belajar nih sama kawan-kawan yang ada abang-abang nih. Misalnya adik yang nanya nih fakultas hukum. Nah, alangkah lebih baiknya ada abang-abang yang sudah menunggu adik nih untuk belajar di sana langsung dari hukum. Nah, masuk ya dulu di FKMI Al-Mizan, insyaallah akan ada kebaikan di sana. Nah, kalaupun mau masuk di iktisad belajar ya bisa, insyaallah datang saja. Abang open lah sama abang-abang kakak yang lain, insyaallah selalu sedia untuk membina ya. Sama-sama merangkul lah kita insyaallah. Tersesat. Kak Bang, mau nanya. Saya ini kan wibu. Nah, wibu ya. Kira-kira boleh tidak masuk iktisad ya? Banyak ya biasanya yang nanya seperti ini ya. Bang, saya ini suka main game, boleh ya masuk iktisad? Nah, dan ini kayaknya tersesat ya. Nah, gimana? Boleh masuk iktisad? Boleh. Nah, jadi kan abang udah bilang nih dari awal, iktisad itu bukan tempat orang-orang yang sudah baik. Nah, tapi iktisad itu adalah tempat untuk orang-orang yang belajar baik. Nah, jadi kalau kita nih dalam hati kita masih ada rasa ingin belajar baik ya, masuk iktisad tidak apa-apa. Nah,
bang kalau saya udah masuk etisod ya, misalnya 3 bulan kepengurusan saya masih wibu, gimana bang? Ya masuk ya. Nah, insya Allah akan ada perubahan. Misalnya sebelum masuk etisod kan, misalnya wibunya suka nonton wibu yang gimana-gimana. Tapi setelah masuk etisod mungkin agak syariah gitu ya kan. Nah, atau nanti setelah masuk etisod ngajinya jadi rajin, sholatnya jadi tepat waktu insya Allah. Maka siapapun ya, misalnya ada adik-adik yang wibu misalnya kan ya kan, adik-adik yang suka main game ya, atau adik-adik yang suka nongkrong di kafe, mau masuk etisod ya enggak apa-apa, masuk saja, karena kita di sini belajar. Abang juga sampai hari ini masih belajar untuk memperbaiki diri. Nah, masalah terbesarnya ketika kita sudah merasa baik. Nah, orang yang udah merasa baik itu ya akan sulit kebaikan-kebaikan itu masuk dalam dirinya. Kita bayangkan sebuah gelas ya kan, gelas ya kan, itu isinya tuh masih penuh, udah penuh. Kalau dimasukkan air, ya, bayangkanlah air itu kebaikan ya, dimasukkan air pasti keluar kan. Nah, itu kalau orang sudah merasa baik. Tapi bayangkan kalau ada orang ya, dia terus belajar baik ya, masih merasa dirinya ada yang kurang ya, harus ada yang perbaiki. Sebuah gelas yang kosong. Nah, orang yang ingin belajar baik itu seperti gelas yang kosong. Kalau dimasukkan ya kan, itu akan terisi, dan air yang masuk dalam itu bisa dipakai, bisa untuk diminum segala macam. Tapi kalau orang yang udah merasa baik ya, katakanlah air yang dimasukkan itu sebenarnya air misalnya air yang belum masak, tapi dia udah merasa baik, tidak bisa lagi air itu masuk, air yang udah masak. Makanya penting untuk kita terus memperbaiki diri dan merasa kurang. Kita merasa kurang dalam dalam belajar agama. Nah, belajar agama, memperbaiki diri, tapi teruslah merasa lebih bersyukur ketika kita berpikir tentang nikmat. Nah, Allah tuh udah ngasih kita banyak ya, alhamdulillah, seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, Kak, definisi rumah perbaikan itu gimana? Nah, dan apakah Aiki dapat menjembatani kami untuk belajar baik? Nah, dulu ya, ini zaman kepengurusan abang, dan insya Allah adik-adik abang selanjutnya akan bilang ya, mudah-mudahan ikhtisar itu sebagai rumah perbaikan. Apa sih filosofi dari rumah perbaikan? Nah, kalau rumah itu adalah tempat yang mana kita tuh akan kembali. Nah, misalnya kita capek ya kan, kita kerja, misal kita nugas segala macam, kita udah lelah, pasti kita pengen balik ke rumah. Nah, gitu filosofinya. Makanya ikhtisar itu sebagai rumah. Tapi tidak hanya sekedar rumah tempat kita balik, tapi tempat di mana kita bisa belajar memperbaiki diri. Nah, di situ kita bisa belajar. Semoga dengan masuk di ikhtisar ya kan, kita balik di ikhtisar, kita bisa merasa nyaman, sekaligus kita bisa memperbaiki diri kita. Makanya filosofinya rumah perbaikan, sebuah tempat yang kita merasa nyaman, kita bisa kembali, sekaligus kita juga bisa memperbaiki diri kita. Lalu dan apakah Aiki dapat menjembatani kami untuk belajar baik? Insya Allah bisa, tergantung niat kita. Nah, kalau ya insya Allah ikhtisar akan selalu berusaha memfasilitasi adik-adik untuk belajar baik. Nah, tapi semuanya tergantung niat kita. Kalau niat kita ketika masuk ikhtisar ya sudah salah ya, maka kedepannya khawatir salah. Maka ketika masuk ikhtisar, niatkan itu semua karena Allah. Ya Allah, saya ingin belajar baik nih, nah, maka saya masuk ikhtisar. Nah, ingatkan semuanya karena Allah ya. Nah, kalau kita niatnya udah salah, saya mau masuk ikhtisar nih ya, agar saya bisa jadi terkenal misalnya, ya enggak masalah di awal, tapi terus memperbaiki niat itu agar niat itu bisa lurus. Niat semuanya karena Allah, karena Rasulullah bilang ya, apapun yang kita niatkan ya, innamal a'malu binniyat ya, segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Jadi kalau niat kita untuk mencapai ridha Allah, meraih cinta Allah, pasti kita akan mendapatkan yang terbaik daripada itu, insyaallah. Pertanyaan terakhir, Min, jelaskan tentang sejarah FKM Ikhtisar dong. Nah, jadi ikhtisar itu didirikan oleh beberapa senior ya, pada tahun 1995. Nah, jadi seperti itu. Nah, dan di ikhtisar dulu ya, tidak seperti tahun sekarang. Dulu tuh ikhtisar tidak punya Instagram ya kan. Zaman dulu belum ada Instagram, belum ada WhatsApp segala macamnya. Nah, gimana sih sejarah ikhtisar? Sejarah ikhtisar tuh panjang kalau kita mau cerita. Nah, singkatnya ikhtisar tuh didirikan pada tahun 1995, tepatnya pada tanggal 6 Juni. Nah, jadi seperti itu. Dan alhamdulillah di tahun 2021 ini udah 26 tahun FKM Ikhtisar berdiri. Nah, itu sejarah singkatnya. Yang kedua,
Sudah banyak alumni-alumni FKMI Al-Qisot yang berkiprah dalam kebaikan-kebaikan, ya kan. Udah ada yang jadi wakil dekan, ya kan. Udah pernah ada yang jadi dosen, ya. Bahkan beberapa dosen kita di sini udah pernah masuk Al-Qisot. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan itu hadir dalam kehidupan kita. Nah, dan tidak serta-merta kita merasa puas dengan kebaikan-kebaikan itu. Tetaplah untuk menjadi gelas yang kosong, karena betapapun kita ingin menimba ilmu ya, tapi kita memposisikan diri sebagai gelas yang kosong, insya Allah akan masuk. Tapi ketika kita sudah merasa cukup, ya, sudah merasa hebat, sudah merasa baik, kita akan menjadi gelas yang sudah terlalu penuh. Betapapun ada air-air ya, ada ilmu-ilmu yang masuk, yang baru, yang merupakan kebaikan bagi kita, maka ia akan keluar. Karena apa? Karena sudah penuh gelas itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.